وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, ketika sholat berjamaah, kemudian kita melihat imamnya pakai pakaian yang kecil atau ketat, kemudian ketika sujud, melihat aurat, hadut, celengan, imamnya lihat, apakah sholat tidak sah, atau kita harus mengulangi sholat kita. Ini masalah. Ya, jadi sholat imamnya menjadi batal, sholat makmumnya jadi rusak. Gitu. Oleh karena itu, kalau saya bermakmum dengan orang seperti itu, mendingan saya batalkan sholat saya dan saya sholat sendiri. Jadi ini kondisi yang tidak bagus ya. Jadi secara syarat dia tidak terpenuhi syarat menutup aurat, sholatnya jadi rusak. Karena sholatnya rusak, maka makmumnya juga bermakmum pada sholat rusak sehingga sholatnya juga rusak. Ya, maka dalam Islam sebaiknya orang kalau kemudian sholat, ya, dan ini juga harusnya jadi busana sehari-hari loh ya. Itu tuh carilah baju yang kemudian panjang gitu loh, panjangnya itu sampai minimal nutupin pantat gitu loh. Ya, kayak baju koko itu kan rata-rata kan nutupin pantat, jarang baju koko itu di atas itu. Jadi kadang tuh nggak tahu ya apa yang dipikirkan sama sebagian orang itu bikin baju itu saking pendeknya itu bagian depan celananya sudah ketat tuh, bagian depannya itu nggak nutup di area kemaluannya, bagian belakangnya nggak nutupin bokongnya gitu loh. Sehingga nggak tahu apa dia mau pamer kemaluannya atau gimana gitu. Sehingga terlihat kemaluannya yang nyembul gitu. Ini dalam Islam tuh nggak boleh gitu. Dan ini mengganggu. Parahnya kita disuruh nundukkan pandangan, begitu nunduk yang kita lihat kayak gitu, nah, kan repot gitu. Dan jangan salah loh, jangan salah, yang tergoda itu nggak cuma perempuan itu, laki-laki, faktanya banyak orang homo, orang banci itu ya karena bisa juga tergoda sama yang kayak gitu-gitu. Akhirnya yang model-model kayak gitu malah dikerjain, malah ada celana apa jenenge ya, sing rodok ini di bagian perut itu rodok kayak melorot itu, jenenge celana apa gue? Jadi laki-laki ini pakai boxer, celana dalam tapi bentuknya celana pendek gitu. Terus bagian celananya itu harusnya kan di pinggang tuh, itu malah dibikin longgar banget sampai agak melorot sampai ke setengah bokong. Aneh-aneh aja model pakaian yang ya menurut saya itu yang bisikin para penjahitnya itu ya setan gitu untuk bikin pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Sebenarnya pakaian apa itu? Nggak ngerti. Gitu. Ada juga yang pakaiannya namanya celana pensil. Gitu. Jadi kalau pakai itu saya masih ingat temannya Mas Angga itu dulu yang di Jakarta, nggak tahu dia join apa enggak. Sebenarnya tiap hari tak suruh join tapi jarang nongol ya. Itu kalau mau pakai celana itu harus kakinya itu dimasukin ke kresek dulu gitu. Nah, ini apa gitu kan? Hidup bisa mudah kenapa dipersulit itu? Dua-duanya kakinya tuh kasih kresek kresek hitam itu supaya licin bisa masukin kakinya ke si celana itu. Ya sekarang orangnya gemuk dikit ya sudah nggak mau semua celana itu. Ya, orang Islam tuh harusnya ya nggak kayak gitu. Biasa aja gitu loh. Hidup yang mudah jangan dipersulit gitu kan. Yasiru wala asiru gitu. Urusan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Ya, mempersulit diri itu bagian dari hal yang sia-sia. Belum lagi kalau ngomongkan baik dan buruk dalam agama itu tentu jelek. Pakai pakaian yang kepres dan seterusnya gitu. Apalagi sampai dibuat keluar-keluar rumah. Ya, jadi perempuan boleh nggak pakai legging? Boleh, pakai di rumah gitu. Depan suaminya, depan depan orang-orang yang memang ada kepentingan dengan kayak gitu. Tapi kalau kemudian depan mertuanya pakai legging, wah musibah. Mertuanya ya juga manusia toh. Apalagi masih normal, apalagi istrinya atau mertua ibu mertua meninggal, ada harus repot. Makanya ada mertua memperkosa menantu ya kayak gitu. Nah, karena menantunya nggak jaga adab di depan mertuanya, akhirnya mertuanya tergoda. Mertua itu saat tua-tuanya laki-laki ya tetap punya gairah gitu loh. Jadi jangan sampai punya hasrat, jadi jangan sampai di apa namanya di dipameri atau dipicu gitu. Mereka juga manusia gitu. Ya, makanya kalau kita melihat seperti ini, ya pakaian kita kira-kira mengganggu seperti itu, ya sebaiknya jangan dipakai. Saya pernah beli pakaian merek Eiger. Waktu dibeli, tak coba ya pas gitu kan. Seminggu atau 2 minggu setelah tak beli itu, ya mungkin karena makannya kebanyakan ini, jadi nggak pas gitu loh. Terus iseng-iseng saya pakai buat sholat tuh ternyata ya model kayak gini-gini. Jadi bagian belakang tuh narik gitu, karena kan ngepres ya. Itu sampai hari ini nggak pernah tak pakai. Gitu. Eman padahal mahal itu. 400.000 atau 500.000.
Jadi kalau kita itu punya body yang semok, yang memang gendut lah istilahnya, ya jangan kemudian beli pakaian-pakaian yang ngepres ya, karena sholatnya jadi nggak sah, harus diulangi. Wallahu taala alam.